Adik-adik di rumah pasti penasaran dong apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Tapi sebelumnya bagaimana sih air itu bisa sampai ke daratan? Kemudian bagaimana sih tahapan siklus airnya? Yuk kita saksikan bersama penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X-Science, jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, siapa yang tidak tahu sungai? Nah, kakak yakin semuanya sudah tahu ya yang namanya sungai. Tahukah adik-adik bahwa setiap sungai akan berujung pada satu tujuan, yaitu laut. Nah, dari sungai dan laut inilah nanti air akan dibawa kembali ke daratan. Loh, kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus tahu yang namanya siklus air. Yuk, mari kita pelajari tahapan-tahapan dari siklus air. Yang pertama, evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Evaporasi merupakan suatu proses penguapan air pada permukaan bumi karena disebabkan oleh energi panas matahari. Air dari beragam jenis sumber air seperti laut, danau, sungai, tanah, dan lain sebagainya itu berubah menjadi uap air, kemudian naik ke atas sampai ke lapisan atmosfer. Semakin besar energi panas dari matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar loh sobat. Sobat X-Science, penguapan dalam siklus air seperti yang terjadi di permukaan bumi ini juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan loh. Penguapan yang terjadi pada tumbuhan inilah dinamakan transpirasi. Nah, seperti apa sih transpirasi itu? Jadi begini adik-adik. Akar tanaman menyerap air dari dalam tanah, kemudian didorong ke daun untuk digunakan dalam proses yang dinamakan fotosintesis. Kemudian, air hasil fotosintesis tersebut dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata dalam bentuk uap air. Nah, inilah yang disebut dengan proses transpirasi. Begitu sobat, paham kan? Berikutnya, kita masuk pada tahapan siklus air yang ketiga, yaitu sublimasi. Sublimasi merupakan suatu proses saat es berubah menjadi uap air tanpa harus melalui fase cair terlebih dahulu. Loh, kok bisa? Nah, sumber utama dari tahapan sublimasi ini adalah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, serta es dari pegunungan. Dalam siklus air, proses sublimasi ini lebih lambat dibandingkan dengan proses penguapan pada umumnya. Tahapan siklus air yang keempat adalah kondensasi. Setelah air-air tadi ada yang menguap dan menjadi uap air, maka akan terkumpul di lapisan atmosfer. Jauh juga ya. Nah, ketika telah mencapai ketinggian tertentu, uap air tersebut akan berubah menjadi partikel es. Kenapa bisa berubah menjadi partikel es? Karena ada perubahan suhu yang terjadi di lapisan atmosfer. Partikel-partikel es tersebut nantinya akan saling mendekat, saling berikatan satu sama lain, membentuk awan dan juga kabut di langit. Proses inilah yang disebut dengan kondensasi. Gimana? Sudah mulai paham kan sobat? Yuk mari kita lanjutkan pada proses siklus air yang berikutnya, yaitu presipitasi. Apa sih presipitasi itu? Presipitasi adalah turunnya air yang tadi sudah terkumpul membentuk awan ke permukaan bumi. Uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai air hujan. Peristiwa ini disebabkan oleh pengaruh perubahan suhu yang terjadi di lapisan atmosfer. Apabila suhu sangat rendah, ini mungkin saja di bawah 0 derajat Celcius,
tetesan air tersebut akan jatuh sebagai salju atau butiran es. Sedangkan bila suhunya di atas 0 derajat Celcius, maka akan jatuh sebagai butiran-butiran air, seperti yang biasa kita saksikan. Sobat X-Science, siklus air yang berikutnya adalah limpasan. Limpasan merupakan suatu proses di mana air mengalir di atas permukaan bumi. Air tersebut berpindah dan bergerak dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Seperti ke sungai, ke danau, ke laut, bahkan sampai ke samudera. Sobat X-Science, proses siklus air yang terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi ini berbeda ya dengan limpasan. Infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah. Setelah hujan, tidak semua air akan mengalir seperti tahapan limpasan. Beberapa di antara mereka akan bergerak jauh ke dalam tanah. Air tersebut akan merembes dan menjadi air tanah. Air tanah inilah yang nantinya menjadi cadangan air kita. Jadi, begitulah proses siklus air yang membuat air bisa sampai ke tempat tinggal kita. Selama siklus air ini tetap berjalan, maka ketersediaan air di bumi tidak akan pernah habis loh sobat. Tapi ingat, tetap harus hemat air. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Saatnya Sobat X-Science menjawab pertanyaan nalaria berikut. Coba perhatikan proses siklus air ini. Pertanyaan pertama, pada lokasi pertanian A dilakukan proses pemupukan oleh petani. Jika terjadi hujan pada lokasi tersebut, siklus air di bagian manakah yang akan mengalami gangguan? Sudah tahu jawabannya? Yuk kita bahas bersama. Jika pada lokasi pertanian A dilakukan proses pemupukan oleh petani, maka ketika hujan pada lokasi tersebut, bagian siklus air yang akan mengalami gangguan adalah pada bagian perairan danau. Karena senyawa kimia dan organik dari lokasi pertanian A akan mengalir pada danau dan mencemari perairan tersebut. Sobat X-Science, siklus air menjamin ketersediaan air di bumi yang kita cintai ini. Namun, kita harus tetap hemat dalam penggunaan air. Kenapa begitu? Jika kita boros air, misalnya sering mencuci mobil atau kendaraan, atau lupa mematikan keran air, maka air bersih yang tersedia akan berkurang jumlahnya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Halo Sobat X-Science, jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, X-Science, Eksplorasi Sains. Sobat X-Science, pemberian pestisida memang dapat melindungi tanaman dari serangan hama, namun pemberian pestisida yang berlebihan akan membuat lingkungan menjadi tercemar, terutama pencemaran pada air. Mau tahu penjelasannya? Yuk saksikan bersama penjelasan narasumber berikut. Halo Sobat X-Science, kembali lagi dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, kegiatan manusia sangat beraneka ragam. Ada yang positif dan ada yang negatif terhadap lingkungan, yang tentunya akan mempengaruhi ketersediaan air. Kegiatan positif diantaranya, yang pertama, pembuatan daerah resapan air. Adik-adik, tahu tidak bahwa air tanah biasanya lebih jernih dibandingkan dengan air yang ada di permukaan bumi?
Hal ini dikarenakan air tanah sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Oleh karena itu, salah satu upaya menjaga ketersediaan air tanah adalah dengan membuat lubang untuk membuat daerah resapan air. Kegiatan berikutnya yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Reboisasi adalah penanaman kembali pada hutan yang gundul atau tandus. Dengan melakukan reboisasi, maka semakin banyak akar tanaman yang dapat menyimpan cadangan air tanah. Sobat X-Science, selain kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap kelestarian air, ada juga loh yang berdampak negatif. Yang pertama, yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Akibatnya, tanah menjadi tandus. Bukan hanya itu saja loh, hutan yang gundul juga dapat menyebabkan banjir. Berikutnya, yaitu pencemaran air laut. Sebagian besar bumi terdiri dari lautan. Salah satu contoh pencemaran yang terjadi di lautan disebabkan oleh tumpahan minyak yang berasal dari kegiatan kilang minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan. Akibatnya, jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang, sehingga hujan yang turun pun semakin sedikit. Selanjutnya, yaitu pembangunan daerah perkotaan. Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, dan jalan beraspal. Hal ini berakibat semakin sempit pula lahan hijau yang berfungsi untuk menyerap air hujan, sehingga dapat mengganggu siklus air. Nah, saatnya Sobat X-Science menjawab pertanyaan nalaria berikut ya. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalaria. Saatnya Sobat X-Science menjawab pertanyaan nalaria berikut. Dapatkah Sobat X-Science menjelaskan hubungan antara asap kendaraan dengan siklus air? Sudah tahu jawabannya? Yuk kita bahas bersama. Gas buangan kendaraan bermotor dan mesin pabrik mengandung racun seperti gas karbon dioksida atau CO2, timbal atau Pb, CO atau karbon monoksida, serta kabut karbon yang terbentuk dari hasil pembakaran tak sempurna. Ketika uap air bercampur dengan gas-gas beracun ini, maka akan membentuk asam, sehingga terjadilah hujan asam. Untuk menghindari terjadinya hujan asam, maka perlu untuk mengurangi pelepasan gas-gas beracun ke udara. Selain lewat udara, pencemaran juga bisa terjadi melalui air. Misalnya air yang tercemar limbah pabrik yang tidak memiliki sarana pengolahan limbah. Sobat X-Science, saatnya kita seru-seruan bereksperimen. Sebelum bereksperimen, berikut alat dan bahan yang akan kita butuhkan. Pertama, sediakan wadah berupa botol air mineral ukuran sedang yang berfungsi untuk pengendapan, penyaringan, dan penampungan air bersih. Kedua, batuan kasar. Ketiga, batu kerikil halus. Keempat, arang tempurung kelapa. Kelima, pasir halus. Dan yang terakhir, ijuk. Setelah alat dan bahan siap, mari kita mulai tahap membuat saringan air sederhana. Pertama, siapkan wadah. Lapisan terdiri dari lapisan batu, kerikil, arang tempurung kelapa, pasir halus, ijuk, kemudian pasir halus lagi, ijuk, dan air limbah. Dari lapisan paling atas inilah, air dari wadah pengendapan akan kita masukkan ke dalamnya. Sampai di sini Sobat X-Science bisa mengikuti kan? Jadi, melalui eksperimen sederhana ini, kita dapat menjernihkan air kotor dengan menggunakan beragam jenis batuan. Setiap lapisan material batuan ini akan menyaring partikel yang terdapat di air. Air akan terus mengalir melalui celah-celah batuan dan pasir sehingga menghasilkan air bersih atau air murni. Jangan lupa dicoba sendiri ya di rumah.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Halo Sobat X Science, jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, X Science, Eksplorasi Sains. Sobat X Science pasti pernah kan mengalami musim hujan? Apa yang kalian lakukan saat hujan turun? Berteduh atau malah main hujan-hujanan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Sobat X Science, saatnya kita seru-seruan bereksperimen. Pasti kalian penasaran bukan? Bagaimana sih caranya membuat miniatur siklus air? Sobat X Science, masih ingat kan dengan proses tahapan siklus air? Mari kita ingat kembali. Ada 7 tahapan siklus air, yaitu evaporasi, transpirasi, sublimasi, kondensasi, pengendapan atau presipitasi, limpasan, dan infiltrasi. Kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, masukkan air panas yang telah diukur menggunakan gelas ukur ke dalam wadah besar. Kemudian, tutuplah wadah tersebut menggunakan plastik wrap agar tidak ada udara yang keluar. Selanjutnya, letakkan es batu di atas plastik penutup wadah tersebut. Terakhir, amati perubahan apa yang terjadi pada wadah tersebut. Nah, Sobat X Science, setelah eksperimen tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Sobat X Science, ternyata terjadi perubahan pada wadah tersebut. Di dalam penutup plastik yang semulanya kering, akan timbul butir-butiran air atau titik-titik air di dalam plastik tersebut. Halo Sobat X Science, kembali lagi dalam program kesayangan kita, X Science, Eksplorasi Sains. Nah Sobat X Science, ada yang tahu tidak mengapa di dalam mangkok kecil terdapat air? Hal ini dikarenakan di mangkok besar tersebut diibaratkan sebuah bumi dan plastik penutup di atasnya merupakan atmosfer. Di dalam wadah tersebut yang diibaratkan sebuah bumi terjadi proses penguapan, baik itu evaporasi, transpirasi maupun sublimasi, yang kemudian menjadi butiran-butiran air di penutup plastik yang disebut kondensasi. Lalu berkumpullah di satu tempat dan jatuh sebagai butiran-butiran air yang kita kenal sebagai hujan. Prosesnya dinamakan presipitasi. Dan jatuh tepat di bawah pemberat mangkuk kecil yang menunjukkan terjadinya proses limpasan, di mana akan menjadi air permukaan. Tidak hanya itu, bahkan dalam realitanya, air juga akan masuk ke dalam celah-celah bumi atau celah-celah tanah yang kita diami, yaitu prosesnya dinamakan infiltrasi. Ini sesuai dengan sifat air, yaitu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Fenomena hujan es yang terjadi di kawasan Ciracas dan sekitarnya terekam dalam video amatir yang diabadikan oleh warga. Bongkahan es yang rata-rata sebesar kelereng jatuh bersama dengan air hujan yang mengguyur wilayah Jakarta Timur pada Selasa sore. Peristiwa hujan es ini berlangsung hampir 1 jam. Sobat X Science, sudah tahu tidak kenapa bisa terjadi hujan es? Ada yang bisa jawab? Salah satu proses terjadinya hujan es adalah melalui kondensasi uap
yang terjadi di atmosfer. Posisi awan yang lebih tinggi memungkinkan titik bekunya lebih rendah dari 0 derajat Celcius, sehingga awan tersebut mempunyai peluang sangat besar untuk memproduksi es. Es yang terbentuk dari proses ini biasanya cukup besar. Saat sudah cukup waktunya untuk hujan, maka butiran es atau bahkan gumpalan es juga ikut jatuh ke permukaan bumi. Akibat ukurannya, walaupun es telah turun ke arah yang lebih rendah dengan suhu yang relatif hangat, jadi tidak semuanya dapat mencair. Jadi begitulah penjelasannya Sobat X Science. Ternyata mengeksplorasi sains lebih menyenangkan ya. Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu.